Bawaslu pernah merilis 15 provinsi sebagai titik rawan pemilu 2019. Bagaimana kesiapan TNI dan Polri memastikan pengamanan pemilu 2019? Bagaimana juga sinergitas Polri, TNI, dan Bawaslu dalam menjaga pemilu aman dan damai di Sumatera Selatan? Perbincangannya akan dipandu langsung dari Polda Sumatera Selatan bersama Yohana Margareta. Yohana, silakan. Ya Fitri, faktor keamanan memang menjadi salah satu kunci sukses keberhasilan pemilu 2019 yang tinggal menghitung hari. Nah, di Sumatera Selatan sendiri ada lebih dari 5 juta warga yang akan menggunakan hak pilihnya di 17 kabupaten dan kota. Sejauh mana keamanan dalam pelaksanaan atau persiapan jelang pemilu 2019 di Sumatera Selatan? Langsung saja saya perkenalkan sudah hadir ini bapak-bapak yang nanti akan benar-benar mengawal jalannya pemilu. Ada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Yohana. Assalamualaikum Bapak. Dan juga ada Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI Irwan. Selamat sore Pak Irwan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun berada. Dan juga tak lupa Ketua Bawaslu Sumatera Selatan, Bapak Iin Irwanto. Selamat sore Pak. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-bapak waktunya bersama Prime Time News. Nah, langsung ke Pak Kapolda. Bapak sejauh ini seperti apa kesiapan dari pengamanan pemilu yang tinggal mungkin 2 minggu kurang ini Pak? Ya betul. Sebelum saya menjawab, sorry Mbak Yohana, saya di Sumatera Selatan, kami di Sumatera Selatan di Sriwijaya ini ada yel-yelan. Oh ada yel-yel, boleh silakan. Ya, siap. Pak Panglima, Pak Ketua. Sriwijaya, Bayangkara, Sriwijaya. Sumsel, luar biasa. Wah, luar biasa. Yel-yelan ini tidak hanya di sini, kami pun kalau misalnya di pusat pakai yel-yelan itu. Oh, pakai yel-yel juga. Kekasan kami, kekompakan antara TNI dan Polri, Kodam 2 Sriwijaya, wabil khususnya Garuda Dempo, Korem dengan Polda Sumatera Selatan. Kita memasuki pertanyaan Mbak Yohana, bagaimana Tapi tunggu dulu, saya juga harus memotong. Pak Bawaslu katanya juga mau yel-yel, nggak mau kalah dengan TNI Polri. Silakan Pak, saya kasih kesempatan. Sendirian aja ya. Sendirian boleh. Bawaslu, cegah, awasi, tindak. Tepuk tangan. Terima kasih. Baik, terima kasih ini semangat yang baik. Artinya ini sinyal yang baik bahwa Sumatera Selatan siap ya untuk menjelang dan menyukseskan pemilu 2019. Silakan Pak Kapolda, seperti apa kesiapan di lapangan? Secara umum kesiapan kita itu kan di kepolisian itu melakukan namanya operasi mantap berata MUSI 2018-2019. Itu yang harus kita pahami dulu. Operasi ini operasi terpusat dan kami kewilayahan dibantu oleh jajaran Kodam 2 Sriwijaya untuk Sumatera Selatan melaksanakan bagaimana pemilu di 2019 ini mulai tahapan. Sebenarnya ini dimulai bukan sejak baru-baru ini, jadi sejak tahun 2018 yang lalu kira-kira gitu. Secara umum kalau ditanyakan masalah situasi, tentu saja sesungguhnya kan Bawaslu sendiri sudah mengeluarkan namanya indeks kerawanan pemilu ya. Kami juga dari kepolisian khususnya Badan Intelijen Keamanan mengeluarkan indeks kerawanan itu. Ya sebenarnya Sumatera Selatan tidak masuk pada 10 besar, artinya aman-aman saja. Walau demikian, kami tidak underestimate untuk melihat itu ya. Kami tetap siap untuk melaksanakan pengaman itu dengan estimasi-estimasi tertentu. Oke, kita akan masuk ke TNI dulu Pak, sebelum nanti kita akan elaborasi lebih lanjut. Ini yang menarik dari Pangdam 2 Sriwijaya ini, tanggung jawab Bapak ini tidak hanya Sumsel saja, tapi ada 5 provinsi di bagian selatan Sumatera Utara. Bagaimana memaksimalkan keamanan di Sumsel dengan juga daerah-daerah lain juga yang harus diperhatikan Pak? Ya, terima kasih Mbak Yohana, bahwa Kodam 2 Sriwijaya mempunyai tanggung jawab mengkoordinir keamanan di wilayah Sumbaksel. Yang pertama adalah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu, dan Jambi. Dalam rangka strategi untuk pengamanan, kita sudah membagi wilayah-wilayah tersebut dari 5 korem. Penanggung jawab di wilayah-wilayah provinsi tersebut adalah Danrem bertanggung jawab, dan di bawah kendali operasi yang ada di Kodam 2 Sriwijaya. Dan hal itu sudah kita siapkan Puskodal Opnya yang ada di Kodam dan setiap korem. Semua pasukan yang sudah tergelar itu sudah kita kendalikan melalui Kodam dan melalui Danrem yang ada di setempat. Dan sampai saat ini seluruh situasi di Sumbaksel aman, kondusif, dan persiapan pemilu berjalan lancar. Khusus di Sumatera Selatan, di wilayah Polda Sumsel,
kita juga sudah menggelar kekuatan dalam rangka pengamanan tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa Kodam 2 menyiapkan pasukannya dalam rangka membKO-kan ke Polda Sumatera Selatan. Dan hal ini sudah kita siapkan dengan baik, baik latihan-latihan pengamanan, mau melalui latihan bersama gabungan dengan TNI Polri, maupun kita melalui tactical floor game, kita TFG-kan. Dan kemudian juga dilaksanakan apel-apel gabungan bersama. Nah, ini ngomong-ngomong soal apel, ini Bawaslu, ini juga perlu kita kasih apresiasi karena di awal tahun ini memecahkan rekor muri ya. Apel siaga pengawas pemilu. Ini dengan jumlah personil terbesar. Selamat ya Pak. Silakan seperti apa tantangan yang dihadapi Bawaslu kalau untuk tahun ini Pak di Sumsel? Ya, jadi saya menguatkan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda dan Pak Pangdam tadi, bahwanya Sumatera Selatan ini aman-aman saja. Secara nasional, indeks kerawanan pemilu yang dipublis oleh Bawaslu Republik Indonesia menyatakan bahwa kita dalam kategori kondusif. Nah, saat ini kita sudah melantik 25.326 pengawas TPS pada tanggal 30 Maret 2019 kemarin. Dan ini artinya jajaran kami sudah maksimal dan sekarang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Bahkan nanti tanggal 12 April 2019 kita akan mengadakan patroli pengawasan serentak se-Sumatera Selatan yang diadakan di kabupaten kota dan di setiap kecamatan. Nah, ini yaitu seperti slogan tadi Mbak, yaitu kita mencegah kecurangan, mencegah pelanggaran, sehingga ini akan membuat pemilu kita berjalan lancar dan aman. Jadi kalau tidak ada yang curang, pasti tidak ada yang merasa yang dirugikan. Tidak ada yang melanggar, artinya tidak ada juga yang merasa dirugikan. Nah, ini menjadi fokus kami. Sebagaimana dengan informasi indeks kerawanan, kami harus menjaga ini sehingga pemilu ya sampai ke tingkat TPS ini bisa terlaksana sesuai dengan harapan kita semua. Baik, nah terima kasih Pak. Amin ya, kita amini ini memang harus benar-benar apa sih namanya aman. Ngomong-ngomong tapi soal daerah rawan begitu, pemetaan daerah yang paling rawan di Sumsel ini sebenarnya di mana saja sih Pak? Ya Mbak Yohana, untuk Sumatera Selatan kan ada 5 yang akan kita pilih ini nanti ya untuk Pilpres dan Cawapresnya. Itu nanti kan kita seluruhnya satu ya, tidak ada dapil. Untuk di DPR provinsi kita bagi 2 dapil. Nah, dapil Sumsel 1 dengan Sumsel 2. Sedangkan di PRD provinsi itu ada 10 dapil. Nah, kami memang menghitung di mana kerawanan dari dapil-dapil yang ada. Nah, untuk di Sumsel memang yang kami klasifikasikan cukup rawan itu adalah dapil 7, yaitu yang wilayahnya Lahat dulu ya, Lahat, Pagar Alam dengan 4 Lawang. Nah, mengapa kami juga klasifikasikan di situ cukup rawan? Karena memang secara historical pada saat kalau kita evaluasi pemilu kada yang lalu di 4 Lawang itu ada peristiwa di mana pada saat mereka kampanye kedua pasangan calon masa mereka misalnya berkelahi, dan itu menjadi catatan sedikit buruk bagi kita penyelenggaraan pemilu kada waktu itu. Walaupun secara umum terselenggara dengan baik dan aman, dan saya berterima kasih betul pada saat itu dengan Kodam 2 Sriwijaya, setiap kecamatan di 4 Lawang itu dibantukan 1 peleton anggota. Jadi ada 10 kecamatan 300 anggota. Itu yang menjamin di samping kami memploting Brimob maupun dari Sabara kami dari Polda. Nah, semacam begitu. Sedangkan untuk kabupaten kota masing-masing mereka punya dapil masing-masing. Nah, mereka juga menilai di mana misalnya katakanlah Kota Palembang. Ada 10 dapil juga mereka ini. Kota Palembang dari 17 kecamatan yang ada di sini mereka membagikan 10 dapil. Dan mereka menilai bersama Kodimnya, menilai di mana yang kira-kira rawan. Nah, daerah-daerah rawan tentu akan membutuhkan perhatian khusus. Misalnya kita melakukan strategi patroli bersama, baik itu skala besar antara TNI dengan Polri, mereka berkeliling begitu berpatroli, maupun kegiatan-kegiatan yang lain, seperti misalnya Babin Kamtibmas, Babinsa, mereka melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada tempat-tempat yang memang mereka anggap rawan. Nah, kami kan saya katakan tadi strategi kami dalam menghadapi pemilu ini, pertama kami melakukan operasi Mantap Berata tadi. Kedua, kami punya Satgas Nusantara. Nah, Satgas Nusantara itu kegiatannya adalah ibarat misalnya ini mesin ya berjalan, mungkin sudah mulai panas. Nah, ini sebagai cooling down.
Pendingin. Pendingin. Nah, seperti misalnya kita bersama-sama dengan Kodam, dengan Gubernur, bahkan dengan Bawaslu, misalnya kita melakukan kegiatan mengumpulkan seluruh mahasiswa, kemudian kita melakukan deklarasi bersama-sama bagaimana seluruh mahasiswa yang ada di Sumatera Selatan ingin mewujudkan pemilu yang damai semacam itu. Itu upaya-upaya kita untuk melakukan. Kemudian kita melakukan tablik akbar beberapa waktu yang lalu misalnya, dan itu semua partai politik kita undang, caleg-caleg kita undang, mereka bersama duduk yang mungkin tadinya mereka mulai hangat, kemudian disejukkan dengan siraman rohani dan lain sebagainya. Baik. Itu Satgas Nusantara. Tahan dulu Pak, jangan dibocorkan lebih lagi strateginya, nanti kita ulas di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu pemirsa. Yang menarik dari strategi dan juga pencegahan untuk mengantisipasi keamanan di Sumatera Selatan ini tidak hanya masalah keamanan fisik saja, tapi juga bagaimana seluruh pihak bersama-sama ini juga memerangi hoax. Nah, sesaat lagi kita jeda dulu hanya di Prime Time News. Kembali di Prime Time News, pemirsa, masih bersama Kapolda Sumatera Selatan, Pangdam 2 Sriwijaya dan juga Ketua Bawaslu Sumatera Selatan, Pak Iin. Tadi Bapak mengatakan bahwa money politik ini masih menjadi salah satu tantangan utama yang diawasi oleh Bawaslu. Nah, seperti apa sesungguhnya dan pencegahannya, Pak? Ya, jadi kita sepakat menamakan money politik ini sebagai racun demokrasi. Racun demokrasi. Racun demokrasi. Quotes nih. Ya. Jadi Bawaslu sejak dini itu sudah melakukan deklarasi bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan seluruh komponen masyarakat agar money politik atau politik uang ini kita tolak. Dan kita mengajak masyarakat juga untuk tidak menerima ketika ada serangan fajar misalnya. Nah, di masa tenang kita akan melakukan patroli pengawasan, semacam keliling kampung, keliling TPS, ya, kita memakai atribut pengawas TPS kita memberitahu masyarakat ya bahwasanya kita semua harus menolak politik uang. Nah, dengan Pak, tapi begini, sedikit saya potong. Di Sumatera Selatan ini kan secara geografis ini kan jaraknya dari kota ke daerah lain kan begitu jauh-jauh ya Pak, ada 4 sampai mungkin 8 jam lebih. Seperti apa itu Pak? Ya, jadi jarak yang jauh ini adalah rentang kendali dari Bawaslu ya untuk memanage bagaimana ini bisa terkonsolidasi dengan baik. Tapi kita mempunyai jajaran, Mbak. Jadi sampai tingkat pengawas TPS ya yang mungkin 1 RT 2 RT itu ada yang mengawasi. Jadi bukan saja terkait dengan politik uang, kemudian terkait adanya pembuatan TPS, tetapi juga pada proses pelaksanaannya semua terawasi dengan baik ya, bagaimana proses pemungutan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perhitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak ada intimidasi di TPS, dan semua hal-hal yang harus dilakukan oleh KPPS itu semuanya kita awasi agar sesuai dengan undang-undang. Sedikit saja Pak, pesan dari Bawaslu. Ya, kami sangat mengharapkan sekali masyarakat ya untuk datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019 nanti. Dan karena pemilu ini milik rakyat, kami mengajak kepada pemilih atau masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ini. Karena sesuai dengan slogan Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke. Baik, kalau Pak Irwan. Saya bisa menambahkan sedikit tadi Mbak Yana. Oke. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, di samping tadi kerawanan-kerawanan yang disampaikan masalah masa ya dalam rangka kampanye maupun saat pencoblosan, ada juga hal-hal rawan yang lain. Daerah kita saling-saling berjauhan, melewati sungai-sungai ya, sehingga pendistribusian logistik pemilu juga menimbulkan kerawanan di situ. Nah, disitulah kita akan membantu dari KPU bersama TNI dan Polri untuk membantu mendistribusikan, membantu pengamanan. Kami melewati sungai, termasuk juga kalau terjadinya bencana-bencana alam banjir. Nah, itu kan juga kerawanan terhadap logistik pemilu itu, baik mau pendistribusian maupun nanti kembalinya lagi logistik itu. Itu juga kita bantu di situ. Di samping itu juga disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi bahwa kerawanan-kerawanan massa, ada kriminalitas yang meninggi juga menimbulkan kerawanan-kerawanan. Ini kita laksanakan patroli-patroli gabungan maupun posko gabungan. Dan kita juga melakukan penguatan kegiatan teritorial di seluruh satuan jajaran sampai ke tingkat Babinsa di seluruh Kodam 2 Sriwijaya. Baik. Nyambung dari Pak Panglima, untuk TPS di kita itu kan ada tadi disampaikan 26.326 TPS. Nah itu kita kategorikan ada 4 jenis kerawanan. Yang pertama itu kurang rawan, itu yang paling besar memang. Kemudian rawan,
kemudian klasifikasi sangat rawan, dan ada klasifikasi khusus. Nah, khusus ini ada yang khusus, kami katakan khusus untuk di rumah sakit maupun di penjara, tapi ada khusus lain yang kami petakan hasil penelitian kami, hasil monitoring kita oleh Satgas Nusantara tadi, misalnya ada kemungkinan kegiatan-kegiatan tertentu di TPS tersebut, misalnya begitu. Nah, itu kami klasifikasikan juga klasifikasi TPS khusus. Jadi kami memang khusus datakan untuk bagaimana kami melakukan pola tindakan nanti. Nah, seperti misalnya TPS kurang rawan yang jumlahnya kurang lebih 25.000 lebih ya, dari 26.000 itu ya. Nah, itu polanya tentu 2 polisi bisa mengamankan 5 TPS, 10 linmas, atau bahkan mungkin kalau dia dalam satu komunitas 2 polisi bisa sampai 10 TPS misalnya di lapangan dengan 20 linmas misalnya. Dan di samping itu juga di backup dibantukan dari teman-teman TNI semacam begitu. Walaupun jarak mereka kurang lebih mungkin 50 meter dari TPS. Tetapi kalau diminta oleh kalau misalnya ada peristiwa-peristiwa tertentu, tentu saja bisa diminta. Dan itu kita sudah simulasikan bagaimana gangguan-gangguan di TPS, misalnya gangguan katakanlah pada saat penghitungan. Nah, ada saksi dari partai, ada yang mengatakan sah tidak sah sehingga ada keributan. Nah, itu kita sudah simulasikan. Juga misalnya ada gangguan kecil, misalnya ada orang datang, dia sebagai warga Indonesia, dia tidak bawa undangan, belum punya KTP, tapi merasa sebagai penduduk di situ, dia punya hak juga misalnya. Semacam begitu kita sudah simulasikan. Nah, semacam demikian. Nah, sedangkan yang tadi kurang rawan tidak begitu banyak. Nah, kurang rawan itu, kalau rawan itu klasifikasinya bisa 2 polisi, 2 TPS dengan 4 linmas. Tapi kalau yang rawan, sangat rawan tadi, 2 polisi, 1 TPS, 2 linmas, gitu polanya. Nah, sedangkan yang khusus bisa saja nanti kami melakukan patroli khusus di tempat-tempat tertentu. Tidak ada banyak Sumatera Selatan ini yang klasifikasi TPS khusus itu. Kami hanya 27 seluruh Sumatera Selatan. Sedikit saja Pak, boleh diterangkan sedikit bagaimana juga keamanan untuk hoax yang bisa juga memicu gesekan di lapangan, Pak? Kalau dari kami punya Satgas Kapolda dan nanti ya, juga Pak Irwan. Satgas yang kerjasama juga dari stakeholder yang ada, bahkan dengan KPU, dengan Bawaslu, kita seperti tadi melakukan deklarasi bahwa kita menolak hoak dan lain sebagainya. Itu bahkan ada juga tim-tim yang ada itu ada jaringan anti hoak semacam begitu. Nah, sedangkan kami sendiri punya Satgas juga, Satgas yang memonitoring berita-berita yang hoax ataupun hate speak, yang menjelek-jelekan, dan sudah ada kasus yang kami tangani. Yang pasti sudah ada tim khusus ya. Ya, setidaknya 2 kasus yang sekarang kami tangani. Kami juga punya Satgas tadi singgung masalah money politik. Kami juga punya Satgas anti money politik yang mengkedepankan reserse baik di Polda maupun di Polres kerjasama dengan tim Gakumdu. Jadi lengkap sekali Satgasnya yang dimiliki oleh Polda Sumsel ini. Kalau misalnya dari Pak Irwan, silahkan. Di jajaran Kodam juga hampir sama dengan sampaikan oleh Polda bahwa kita juga menolak berita-berita hoax. Kita sudah sosialisasikan kepada masyarakat melalui aparat kita di wilayah bahwa kalau ada berita-berita yang kurang jelas ditanyakan ke aparat terkait. Nah, itu kita sampaikan sehingga dia klarifikasi dulu apakah ini benar atau tidak. Dan saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan khususnya dan Sumbaksel pada umumnya, Anda dijamin keamanannya mulai berangkat dari rumah menuju TPS dan kembali ke TPS dalam keadaan aman. TNI Polri akan selalu menjaga itu dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu takut dan ragu. Tidak usah takut dan tidak usah ragu, gunakan hak pilih Anda dengan baik. Baik. Sama dengan kami, saja, Pak. Ya kita sudah declare, bahkan kita membuat himbauan Kamtipmas, himbauan yang mengajak, menghimbau seluruh masyarakat untuk datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 17 April yang akan datang. Ingat, Rabu 17 April yang akan datang. Rabu 17 April dijamin aman bersama TNI, Polri, dan Bawaslu. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya, untuk penjelasan, dan kita juga bisa lebih memahami lagi. Tapi saya pengen yel-yelan lagi. Pengen yel-yelan lagi. Boleh sebagai penutup, silahkan. Ini kekompakan dan juga untuk masyarakat Sumsel ya, yakin bahwa seluruh punggawa keamanan di Sumsel ini selalu siap siaga. Silahkan Pak. Ya Pak Pangdam ya. Sriwijaya, Bayangkara. Bayangkara, Sriwijaya. Sumsel, luar biasa. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi untuk waktunya, dan Fitri Megantara, sekian dulu dari Sumatera Selatan, kembali ke Anda di studio.
Terima kasih Yohana Margareta atas perbincangannya untuk upaya menjaga pemilu aman dan damai khususnya di wilayah Sumatera Selatan.